Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara pegunungan yang menjulang tinggi, keindahan alamnya seperti sebuah lukisan hidup. Pagi hari di desa itu selalu dimulai dengan kabut tipis yang melayang di antara pohon-pohon pinus, sementara sungai yang mengalir di lembah menciptakan irama alami yang menenangkan. Setiap detik di tempat ini terasa damai, seolah-olah dunia luar tidak pernah mengganggu ketenangannya. Namun, di balik keindahan itu ada sebuah rahasia gelap yang sudah lama tersembunyi di balik bayang-bayang hutan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan, tapi desa ini menyimpan luka yang begitu dalam, yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Di balik ketenangan yang luar biasa itu, ada seorang pria bernama Pak Joko yang telah mengubah desa ini menjadi tempat yang sangat berbeda. Tempat yang tak hanya menyimpan kenangan manis, tetapi juga dosa yang begitu besar. Pak Joko, seorang pengusaha yang tampaknya tak pernah kekurangan apapun, memiliki impian yang lebih besar dari apa yang dilihat oleh mata orang-orang biasa. Di balik senyumnya yang ramah dan penampilannya yang terkesan bijaksana, tersimpan hati yang penuh dengan kebohongan dan kejahatan. Meskipun dikenal baik oleh warga desa, tak seorang pun menyangka bahwa dia menyembunyikan rencana yang akan mengguncang desa ini dan menghapus jejak-jejak yang tidak seharusnya ada. Sejak panti asuhan didirikan di desa ini beberapa tahun lalu, Pak Joko telah menanamkan benih-benih kecurigaan dalam dirinya. Semua terlihat baik-baik saja pada awalnya. Anak-anak yatim yang dibawa ke sana diberi makan dengan cukup, diberikan pendidikan, dan diperlakukan dengan penuh perhatian. Namun, tak ada yang tahu bahwa tempat ini bukan hanya sekadar panti asuhan. Tempat ini menjadi pusat dari sebuah kejahatan yang telah lama ia rencanakan. Pak Joko telah memanfaatkan kepolosan anak-anak itu, memanfaatkannya untuk mewujudkan ambisi pribadi yang lebih kelam. Dia merencanakan pembantaian massal, memusnahkan mereka yang tahu lebih banyak daripada yang diinginkan Pak Joko. Sebuah rencana keji yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Setiap langkahnya adalah bagian dari manipulasi besar untuk menghapus saksi-saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran. Mengapa Pak Joko melakukan pembantaian massal? Karena dia tahu bahwa jika rahasia ini terbongkar, seluruh dunia akan terbalik. Dia telah menjalani hidup dengan tipu daya, dan kejahatan yang telah ia lakukan di desa ini tidak akan pernah bisa dimaafkan. Bagi Pak Joko, tidak ada pilihan lain selain menghapus semuanya dengan cara yang paling brutal dan kejam. Namun, meskipun niat jahatnya begitu kuat, takdir tidak pernah berpihak pada orang yang penuh dosa. Sebuah peristiwa tak terduga terjadi, dan seorang perempuan bernama Rania mulai menggali kebenaran. Tanpa disadari, dia telah memasuki perangkap yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Kini, desa yang tampak damai itu, dengan hutan yang rapat dan sungai yang tenang, menyimpan ketegangan yang semakin memuncak. Langit yang biasa cerah kini mulai gelap, seolah-olah menandakan bahwa ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di bawah permukaan. Desa ini menyimpan rahasia, dan rahasia itu sedang menunggu untuk terungkap. Namun, bagi mereka yang berani mengungkapnya, mereka harus siap menghadapi kengerian yang tidak terbayangkan. Pak Joko adalah seorang pengusaha yang tampaknya menjalani kehidupan yang biasa dan dihormati di desa, namun dia sebenarnya terlibat dalam bisnis gelap yang melibatkan perdagangan anak-anak. Dia mendirikan sebuah panti asuhan yang terlihat mulia di luar,
dengan alasan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik layar, Pak Joko menjadikan panti asuhan tersebut sebagai tempat untuk merekrut anak-anak yang rentan untuk dijual ke sindikat perdagangan manusia. Anak-anak yang masuk ke panti asuhan tidak hanya diberi pendidikan dan perawatan dasar, tetapi mereka juga menjadi bagian dari jaringan bisnis haram Pak Joko. Mereka dijual kepada orang-orang kaya atau ke negara-negara lain untuk dijadikan pekerja paksa, budak seksual, atau korban eksploitasi lainnya. Beberapa anak bahkan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Seiring berjalannya waktu, beberapa anak mulai curiga dengan apa yang sedang terjadi. Mereka mulai berbicara satu sama lain dan mulai menyusun rencana untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Joko. Beberapa anak berhasil melarikan diri, sementara yang lain mulai mendokumentasikan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di panti asuhan. Pak Joko yang merasa terancam karena anak-anak ini mulai mengetahui lebih banyak dan berbicara satu sama lain, merasa bahwa satu-satunya cara untuk menutupi kejahatan dan melindungi jaringannya adalah menghancurkan bukti-bukti yang ada. Dia menyadari bahwa jika anak-anak ini mengungkapkan apa yang mereka ketahui, kejahatannya akan terungkap dan karir serta kekuasaannya akan hancur. Maka, untuk menghapus bukti-bukti dan menutup mulut para saksi, Pak Joko memutuskan untuk melakukan pembantaian massal terhadap anak-anak yang telah mulai mengetahui rahasia besar tersebut. Dia memerintahkan orang-orang suruhannya untuk membunuh mereka yang berani mengungkapkan kebenaran dan mengubur mayat mereka di tempat yang tersembunyi agar tidak ada jejak yang tertinggal. Pak Joko merasa bahwa menghapus anak-anak yang tahu terlalu banyak adalah langkah terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman dan menjaga bisnis gelapnya tetap berjalan. Keputusannya untuk membantai anak-anak ini didorong oleh rasa takut dan keinginan untuk melindungi kehidupannya yang telah dibangun di atas penindasan dan eksploitasi. Namun, meskipun Pak Joko berpikir bahwa dia bisa mengendalikan situasi dan menutup kejahatannya, dia tidak menyadari bahwa keberanian beberapa anak untuk melawan dan mengungkapkan kebenaran akan mengarah pada penghancuran rencananya. Dan itulah yang akhirnya membawa pembongkaran kejahatan yang selama ini dia sembunyikan. Bu Arum, istri Pak Joko, memperlihatkan rekaman CCTV di HP-nya kepada sang suami dan ingin membawa rekaman itu sebagai bukti laporan ke polisi. Tapi Pak Joko masih ragu karena tidak ada rekaman Rania saat menyerangnya. Jadi belum tentu polisi mempercayainya. Tapi kalau mau lapor polisi, Bapak harus visum ke dokter dulu. Ini lukanya juga bisa jadi bukti loh. Jadi sekarang juga ayo kita langsung ke dokter untuk visum. Pak, kita langsung ke rumah sakit saja, tegas Bu Arum, memerintahkan sopirnya untuk ke rumah sakit. Mbok sudahlah Bu, ribet ucap Pak Joko sambil memejamkan mata, merasakan nyeri pada kemaluannya yang sakitnya terasa sampai ke perut. Tidak bisa, pokoknya kita ke rumah sakit sekarang dan kita lapor polisi. Lagian, kalau kita lapor polisi, polisi juga akan bantu cari si Rania itu loh Pak. Bahaya kalau perempuan itu tidak segera ditangkap polisi dan dipenjara lagi. Bisa saja dia menyerang kita, anak, juga cucu kita terancam. Tegas Bu Arum sambil melotot. Wes Pak, pokoknya cepetan ke rumah sakit sekarang, terus nanti ke kantor polisi, perintah Bu Arum pada sang sopir. Sementara itu, Rania yang sudah merasa baikan segera mengambil parang di depan dan pergi ke belakang rumah. Dia tidak peduli jika dirinya terekam dari kamera CCTV saat mengambil parang. Sejenak Rania terdiam kala melihat lahan belakang rumah yang dulu dijadikan kebun dengan tanaman bayam
kangkung, dan cabai, juga pohon singkong, kini semua tampak mengering karena seminggu lalu disemprot pembasmi rumput. Rania membabati batang semak kering dan mengumpulkannya di satu tempat, lalu membakarnya. Ya Allah, di mana anak-anak itu dikubur? Benarkah lahan ini jadi kuburan massal mereka? Gumam Rania sambil menatap seluruh kebun yang memang lumayan luas itu. Segera Rania pergi ke pojokan lahan itu lalu mengorek tanahnya dengan parang. Namun, karena sadar parang tidak mungkin bisa menggali tanah sampai dalam, Rania mengambil cangkul di ruang tengah. Rania mencangkul bagian paling pojok dulu dengan sisa tenaganya. Dia berjanji jika menemukan kerangka di lahan itu, maka dia akan berhenti bekerja dan membawa bukti ke polisi agar polisi membongkar lahan tersebut. Harusnya ada rekaman saat aku menggali tempat ini, ya. Jadi rekaman itu bisa jadi bukti. Tapi pakai apa untuk merekam? Aku saja tidak punya HP dan tidak boleh bawa HP, kan? Oh, aku tahu kenapa mereka melarangku bawa HP atau foto-foto tempat ini. Pasti dia takut aku merekam atau memfoto jika aku menemukan kerangka. Gumam Rania sambil terengah-engah kelelahan, padahal dia baru menggali tanah beberapa cangkulan. Lebih baik aku sekarang pulang saja, izin libur walau sudah jam 11. Aku akan bilang di CCTV untuk izin karena badanku sakit semua. Pasti mereka lihat di CCTV. Aku mau beli HP dan diam-diam ku bawa ke sini, ucap Rania, lalu segera menimbun lagi galian tanahnya itu dan menyembunyikan cangkulnya di tumpukan sampah semak kering. Sabar ya Ndukle, Mbak Rania sedang berusaha, sabar dulu ya. Pokoknya Mbak Rania janji tidak akan berhenti berusaha membongkar kejahatan Pak Joko pada kalian semua. Mbak Rania berusaha bertahan selama ini dan kembali lagi ke sini setelah 5 tahun di penjara itu untuk kalian semua. Sabar ya, ucap Rania sambil menatap seluruh area kebun yang dia yakini sebagai kuburan massal itu. Sesampainya di ruang tengah, Rania merapikan peralatan kerjanya pada gerobak, lalu segera pergi ke ruang depan dekat pagar besi untuk bicara di dekat kamera CCTV. Assalamualaikum Pak Khadim, maaf, hari ini saya izin pulang cepat. Badan saya sakit semua dan mulai meriang ini. Saya tidak kuat kerja, jadi izin pulang cepat dulu. Besok kalau sudah sehat, saya akan kerja lagi, ucap Rania dengan suara keras sambil menghadap ke kamera CCTV karena takut suaranya tidak terdengar. Tapi saat dia sedang melepas sarung tangan dan sepatu botnya, datanglah mobil hitam dan langsung parkir di depan pagar hingga membuat Rania melongok keluar pintu besi itu. Rania mengerutkan dahi kala melihat ada 5 lelaki berbadan kekar keluar dari mobil lalu masuk ke pekarangan rumah itu. Astaga, jangan-jangan orang-orang itu yang disuruh Pak Joko untuk membunuhku. Aduh, piye dua, aku harus bagaimana? Tapi aku kan sudah cantik, pasti mereka tidak mengenali wajahku. Batin Rania dengan raut tegang berusaha menahan rasa takutnya. Maaf, sampean-sampean ini siapa ya Pak? Tanya Rania dengan raut tegang. Kami ditugaskan Pak Joko untuk memeriksa tempat ini. Kamu siapa Mbak? Kenapa ada di sini? Balas seorang lelaki yang menatap Rania penuh curiga. Aku yang disuruh kerja membersihkan puing di tempat ini Pak. Tapi hari ini mau izin pulang cepat. Aku tidak enak badan, tidak kuat kerja, takutnya pingsan di sini tidak ada yang tahu. Jadi aku mau pulang duluan, ucap Rania lalu memakai sandalnya. Sejenak pria itu mengamati Rania, seakan tidak percaya ada perempuan cantik mau bekerja membersihkan puing di bangunan kosong seperti itu. Ya sudah, sana kalau mau pulang, balas pria itu masih menatap heran pada Rania. Permisi Pak, tolong nanti digembok lagi ya, itu rantai gemboknya. Oh iya, hati-hati loh Pak, bekas bangunan ini banyak hantunya, serem banget, ucap Rania sedikit menakut-nakuti,
lalu segera pergi dari tempat itu. "Loh, Mbah Rania mau kemana?" tanya Husna yang berpapasan dengan Rania di pagar karena sepeda listriknya tidak bisa masuk, terhalang mobil. "Aku tidak enak badan, Mbak. Mau istirahat dulu, besok kerja lagi. Takutnya tidak kuat, terus semaput di situ tidak ada yang tahu," ucap Rania sambil tersenyum. "Ya Allah, ya sudah, sampean istirahat dulu, Mbak. Ini makanannya bawa pulang saja. Jangan lupa minum obat ya," ucap Husna sambil menatap Rania yang memang tampak lelah. "Ini makanannya tidak apa-apa ku bawa pulang, Mbak. Nanti Bunia marah," tanya Rania agak segan. "Ya tidak apa-apalah, Mbak. Ini kan sudah jatah sampean. Lagian yang bayar kan Pak Khadim, bukan Bunia. Bunia memang agak lain, kayak company Londo," ucap Husna sambil mengulurkan kantong plastik berisi 2 nasi box dan sekantong plastik berisi 2 gelas plastik minuman dingin untuk Rania. Husna pun segera balik ke tempat kerjanya, sedangkan Rania pulang ke rumah singgahnya yang besar tingkat 2 itu, meskipun dia hanya numpang 10 hari. 5 pria suruhan Pak Joko itu mulai menyisir ruang-ruang di bangunan bekas panti yang besar itu. Memang bangunan itu dulu sangat besar. Ada 4 kamar anak yatim dengan ukuran yang lumayan luas, masing-masing muat 6 tempat tidur tingkat 2 yang terbuat dari besi. Jadi setiap kamar bisa diisi 12 anak, karena satu tempat tidur tingkat berisi 2 anak. Bahkan ada kamar yang berisi 13 anak. Selain kamar anak panti, masih ada 2 ruang belajar untuk homeschooling, ruang tengah yang juga luas, ruang makan, dapur, gudang, serta kamar khusus untuk ibu kepala panti yang menginap di situ, dan 1 kamar untuk tukang masak. 5 pria kekar itu berpencar di bangunan yang tampak mengerikan karena sudah 5 tahun dibiarkan terbengkalai setelah kebakaran. Memang, besi-besi tempat tidur anak panti sudah banyak yang hilang diambil tukang rongsokan yang nekat masuk ke ruangan itu, meskipun tak sedikit dari para maling besi yang ditakut-takuti penampakan hantu. Hahaha. Terdengar suara tawa anak kecil dari sebuah ruangan dekat dapur yang dulunya adalah gudang. Suara itu membuat seorang pria bernama Budi berlari ke ruangan itu, karena dia benar-benar melihat sekelebat orang yang lari masuk ke dalam gudang. Hahaha. Suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Budi terperangah kala melihat seorang anak kecil dengan wajah pucat dan badan kurus berdiri di pojokan ruangan gudang itu sambil menertawakannya. "Bro," belum sempat Budi bertanya pada bocah itu, tiba-tiba tembok melintang di atas pintu yang kusennya sudah tak ada itu runtuh menimpanya. "Hah, tolong!" terdengar suara tembok runtuh, disusul teriakan dari arah gudang, membuat 4 pria yang tadi berpencar pun berlarian ke arah sumber suara. Mereka sangat mengenali suara itu. Budi, "Lu nggak kenapa-kenapa kan?" teriak seorang pria sambil berlari ke arah debu yang mengepul, karena di sanalah Budi berteriak tadi. "Tolong, kakiku ketimpa tembok," teriak Budi sambil meringis kesakitan. Keempat temannya pun segera mengangkat puing tembok lumayan besar dari atas kedua kaki Budi yang dalam posisi tengkurap di lantai. "Joni, benar kata perempuan tadi, di sini ada setan, ayo keluar," ucap Budi terbata-bata menahan nyeri di pundak dan lututnya saat dipapah kedua temannya. "Setan mana keluar siang-siang begini, Budi? Ngaco kamu itu," balas seorang temannya sambil terkekeh. "Sumpah Joni, aku lihat ada anak kecil, wajahnya serem banget sebelum tembok itu runtuh menimpaku," tegas Budi berusaha meyakinkan temannya yang tak percaya. Wah, ampun. Terdengar suara tangis anak kecil yang sedikit menjerit kesakitan dan minta ampun dari arah lorong. Hal itu membuat 5 lelaki itu berhenti dan langsung terdiam.
menajamkan pendengaran mereka untuk mencari tahu suara itu berasal dari mana. 3 lelaki kekar segera berlari ke arah lorong, sedangkan Budi dan Joni keluar dari bangunan itu karena kaki Budi terluka. Setelah Budi didudukkan di kursi dekat meja galon yang ada di samping pintu besi, Joni pun kembali ke dalam bangunan untuk ikut 3 temannya memeriksa lorong dan mencari tahu suara anak siapa yang menangis tadi. Setelah keluar dari pintu besi, Rania merasa cemas, namun dia tetap berusaha tenang. Husna tadi sempat memberikan makanannya, namun rasa khawatirnya masih menggelayuti pikiran. Bagaimana tidak, 5 pria itu pasti datang untuk mencari sesuatu, dan Rania yakin mereka tidak akan hanya berdiam diri setelah menemukan puing-puing atau tanda-tanda yang membuktikan adanya sesuatu yang tersembunyi di dalam bangunan itu. Setelah beberapa langkah, Rania kembali menoleh ke arah bangunan bekas panti yang sepi. Bukan sekali 2 kali, dia sudah merasa seperti sedang diawasi. Dengan cemas, dia mempercepat langkahnya menuju rumah singgah tempatnya tinggal sementara. Sesampainya di rumah singgah, Rania buru-buru masuk ke dalam dan langsung duduk di kursi. Tak lama, pintu terbuka dan Husna muncul membawa kantong plastik. "Masih ada makanan sisa tadi, kalau mau bisa dibawa pulang, Mbak," kata Husna sambil tersenyum ramah. Namun Rania hanya mengangguk lemah. Tubuhnya sudah terasa kelelahan. Pikirannya tak bisa berhenti memutar apa yang telah terjadi di hari itu. "Makasih Mbak Husna, tapi aku ingin istirahat dulu," jawabnya. "Kalau begitu, istirahat dulu ya Mbak," ujar Husna, lalu menutup pintu dengan pelan. Rania menatap kosong keluar jendela. Hatinya gelisah. Dia tahu bahwa bahaya masih mengintainya. Semua yang terjadi sejak dia kembali ke rumah itu, sejak dia memutuskan untuk menggali dan mencari bukti-bukti kebenaran, hanya semakin mempersulit keadaan. Namun dia tidak bisa berhenti. Dia harus membuktikan bahwa apa yang terjadi selama ini adalah kejahatan besar yang harus dihentikan. Rania menyandarkan tubuhnya pada kursi, matanya mulai terpejam, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Di luar, suasana mulai malam. Gelapnya malam seakan semakin memperburuk suasana hati Rania. Namun ia tahu bahwa malam adalah waktu terbaik untuk merencanakan tindakan. "Besok pagi aku harus mulai lebih hati-hati. Aku harus memastikan tidak ada yang tahu tentang rencanaku," gumamnya. Keempat pria yang tadi sempat berpencar mulai kembali keluar bangunan setelah melakukan pengecekan. Masing-masing dari mereka tampak tak sabar ingin melaporkan temuan mereka ke Pak Joko. "Apa yang kalian temukan?" tanya Pak Joko dengan nada tegang saat mereka tiba. Salah seorang pria yang paling tua di antara mereka menggelengkan kepala. "Kami tidak menemukan apa-apa, Pak. Hanya beberapa bekas puing dan tembok yang sudah rusak. Tapi ada yang aneh di sana. Kami merasa seperti ada yang mengawasi." Pak Joko mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Kamu merasa seperti ada yang mengawasi? Apa ini permainan kalian?" tegurnya. "Jangan salah, Pak. Kami memang merasa seperti itu. Satu dari kami bahkan hampir tertimpa tembok." Setelah dia melihat seorang anak kecil yang tampaknya muncul dari kegelapan, jawab pria itu dengan ragu. "Apa? Anak kecil? Itu mungkin hanya ilusi atau halusinasi kalian karena tempat itu gelap dan menyeramkan." Pak Joko menyela dengan nada tak percaya. "Ya, mungkin saja. Tapi kami merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana," ujar pria lainnya. Pak Joko mendesah. "Sudahlah, kita tidak bisa menunda lagi. Rencana harus dilanjutkan. Ayo, kita cari tahu lebih banyak tentang Rania. Apakah dia tahu sesuatu atau hanya sekadar bekerja di sana? Aku rasa dia tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan." Keempat pria itu saling berpandangan.
Tidak ada yang ingin melanjutkan obrolan lebih lanjut. Mereka tahu semakin lama mereka terjebak dalam urusan ini, semakin berbahaya bagi mereka. Keesokan harinya, Rania kembali ke lokasi bekas panti. Dia membawa peralatan untuk menggali lebih dalam. Kali ini dia tak ingin hanya mengandalkan parang atau cangkul biasa. Setelah memeriksa, dia memutuskan untuk membawa alat yang lebih kuat. Bahkan sebuah alat berat yang bisa membantu mengangkat puing-puing yang ada. Namun, dia harus berhati-hati. Rania tahu betul kalau dia tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk itu, dia berencana mendekati Husna, berharap bisa meminjam sedikit bantuan tanpa mencurigakan. "Assalamualaikum, Mbak Husna," Rania menyapa dengan lembut. "Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa? Kok datang lagi?" tanya Husna yang sedang membersihkan dapur. "Begini, Mbak, aku ingin meminjam alat berat untuk sedikit menggali lagi di sana. Aku merasa harus melakukannya dengan lebih hati-hati kali ini. Ada beberapa bagian yang masih aku rasa tidak terduga," ucap Rania dengan tenang. Husna menatapnya sejenak, ragu. "Tapi Mbak, tempat itu kan sudah lama terbengkalai. Kalau dilihat orang, bisa mencurigakan." Rania mengangguk. "Iya, aku tahu. Makanya aku butuh bantuanmu untuk memastikan kalau tidak ada yang melihat kita." Husna berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah Mbak, tapi hanya sebentar. Kita harus cepat." Malam itu, Rania dan Husna kembali ke lokasi bekas panti dengan alat berat yang sudah mereka persiapkan. Mereka mulai menggali tanah di tempat yang sudah dicurigai oleh Rania. Ketika mereka hampir mencapai kedalaman yang diinginkan, suara dari dalam tanah mulai terdengar. Suara berderak dari kayu tua dan benda-benda lain yang terkubur. Rania menatap Husna, matanya membulat. "Itu, ada sesuatu di bawah." Husna terlihat panik. "Mbak, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melanggar aturan." "Tidak ada pilihan lain. Ini lebih besar dari sekadar aturan," jawab Rania dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad. Ketika akhirnya tanah terbuka cukup lebar, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Tumpukan kain robek dan berbagai benda berdebu. Namun, di antara tumpukan itu, Rania dapat melihat beberapa tulang yang sudah lama terpendam. "Ya Allah, ini benar-benar kuburan massal," ujar Rania dengan suara hampir tak terdengar. Husna terbelalak, matanya melotot saat menyadari kengerian yang mereka temukan. Ini harus dilaporkan ke polisi," kata Husna dengan tergagap. "Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak bisa sembarangan," jawab Rania. Dia tahu bahwa mereka baru saja menginjakkan kaki ke dalam bahaya yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Rania dan Husna saling bertatapan, masih terkejut dengan apa yang mereka temukan di bawah tanah. Keduanya tahu bahwa penemuan itu tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga mengungkap kejahatan besar yang selama ini tersembunyi. "Rania, kita harus melapor. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi," kata Husna. Suaranya bergetar. "Tapi bagaimana kalau Pak Joko tahu? Kita bisa bahaya, kan?" Rania menghela napas panjang. "Aku tahu Husna, tapi kita tidak bisa menutup mata. Jika kita diam saja, lebih banyak orang yang akan jadi korban. Kita harus segera membawa bukti ini ke polisi." Dengan cepat, Rania mengambil ponsel dan menghubungi pihak berwajib, memberitahukan mereka tentang penemuan tersebut. Tak lama setelah itu, polisi datang dengan sejumlah petugas untuk mengamankan tempat itu dan memulai penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di lokasi, petugas polisi segera melakukan identifikasi dan mengumpulkan bukti. Mereka menggali lebih dalam dan menemukan beberapa kerangka manusia yang terbungkus kain robek, serta barang-barang yang diduga milik anak-anak yang pernah tinggal di panti tersebut.
Semua bukti itu segera dikumpulkan untuk diidentifikasi lebih lanjut. "Ini adalah temuan yang mengerikan," kata salah seorang petugas sambil melihat kerangka yang ditemukan. "Kita akan segera membawa kasus ini ke jalur hukum." Rania dan Husna hanya bisa mengangguk, merasa lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Meskipun mereka tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman, setidaknya mereka telah melakukan hal yang benar. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap Pak Joko dan para pria yang selama ini bekerja untuknya. Ternyata, Pak Joko adalah otak di balik penyalahgunaan anak-anak yatim piatu di panti tersebut. Selama bertahun-tahun, dia menyembunyikan kejahatan-kejahatannya dengan cara yang sangat licik. Namun, berkat keberanian Rania dan Husna, akhirnya semua terbongkar. Setelah proses hukum berlangsung, Pak Joko dijatuhi hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Rania merasa sedikit lega meski harus berhadapan dengan banyak rintangan selama perjalanan itu. Namun, dia tahu bahwa keberaniannya untuk menghadapi ketakutan dan melawan kejahatan telah membawa keadilan bagi mereka yang tak bersuara. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rania merasa hidupnya mulai kembali normal. Rumah singgah yang dulu terasa asing, kini sudah menjadi tempat yang lebih hangat baginya. Dia melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih ringan, meskipun kenangan kelam masih menghantuinya. Husna, yang selama ini menjadi teman setia Rania, memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya di tempat yang lebih baik, namun mereka tetap saling berhubungan. Rania menyadari bahwa perjalanan hidup ini tak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang diambil dengan hati yang tulus pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Akhirnya, setelah semuanya berakhir, Rania berdiri di depan rumah singgahnya, menatap langit yang cerah. Semua ini berkat keberanian untuk mencari kebenaran, pikirnya. Meski jalan yang dilalui penuh rintangan, aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Dengan senyum di wajahnya, Rania melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang kelam dan membuka lembaran baru dalam hidupnya, penuh harapan dan keberanian. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.